Perkenalkan nama saya Reza Indrawiguna. Saya sebagai dosen di program studi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan di Universitas Qomarul Huda Badarudin Bagu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pembelajaran di mata kuliah yang saya ampu sebagai PJMK penanggung jawab mata kuliah di mata kuliah Keperawatan Komunitas 1, di mana mata kuliah ini saya akan memberikannya di mahasiswa semester 5. Mata kuliah Keperawatan Komunitas 1 merupakan mata kuliah yang wajib mahasiswa keperawatan harus pelajari gitu. Total SKS di mata kuliah ini jumlahnya ada 2 SKS, semuanya teori. Mata kuliah Keperawatan Komunitas ini juga sebagai mata kuliah lanjutan sebagai syarat untuk mata kuliah Keperawatan Komunitas yang kedua di semester yang ke-6 nanti. Mahasiswa akan mempelajari lanjutannya dari mata kuliah Komunitas 1 ini. Kemudian deskripsi mata kuliah ini, fokus mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar kesehatan dan keperawatan komunitas, program kesehatan atau kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah kesehatan prioritas di Indonesia, asuhan perawatan komunitas dan pembahasan yang terkait isu dan kecenderungan masalah kesehatan. Jadi mata kuliah Keperawatan Komunitas 1 ini jadi membahas tentang konsep dasar kesehatan, keperawatan komunitas, dan juga program-program kebijakan yang terkait dengan kebijakan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, mata kuliah ini berguna dalam memahami konsep dasar keperawatan komunitas dan berbagai area khusus dalam keperawatan komunitas, terutama terkait dengan masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia, dan memahami mekanisme jaminan pelayanan keperawatan komunitas serta isu atau kecenderungan yang terjadi atau syarat untuk mengikuti mata kuliah Keperawatan Komunitas 2. Jadi pengalaman belajar seperti diskusi, kemudian masalah pembahasan kasus dan juga praktikum secara langsung di masyarakat nantinya. Nah, ini merupakan deskripsi dari mata kuliah Keperawatan Komunitas 1 yang saya akan ampu dan memberikan materi kepada mahasiswa di semester yang kelima. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini atau disingkat dengan CPMK, yaitu adalah CPMK yang pertama. Jadi mahasiswa semester 5 itu mampu menjelaskan konsep dasar dan tujuan keperawatan kesehatan komunitas. Kemudian nanti CPMK 2, mahasiswa mampu merencanakan asuhan keperawatan komunitas dalam tentang sehat dan sakit, termasuk nanti dalam kelompok yang resiko dan rentan terhadap masalah kesehatan. Kemudian adapun capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa dituntut untuk mampu merencanakan asuhan keperawatan komunitas yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit minimal pada area sekolah dan kesehatan kerja tersebut dengan menggunakan langkah proses keperawatan secara umum seperti dari pengkajian. Kemudian mahasiswa mampu melakukan diagnosa keperawatan komunitas, kemudian mampu menetapkan sebuah intervensi yang tepat dan inovatif untuk menyelesaikan masalah yang ada di komunitas. Kemudian mampu memberikan implementasi dan juga mampu memberikan evaluasi dari rangkaian proses asuhan keperawatan komunitas yang mahasiswa kerjakan. Selanjutnya, sub capaian pembelajaran mata kuliah ataupun tujuan dari mata kuliah Keperawatan Komunitas 1 ini ada 9. Di antaranya yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan komunitas. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan kesehatan komunitas seperti apa, tujuan untuk melaksanakan asuhan perawatan komunitas. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar epidemiologi dan demografi kependudukan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep demografi kependudukan. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisa sasaran kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang rentan dan berisiko terhadap masalah-masalah kesehatan. Contohnya misalkan seperti masyarakat kelompok masyarakat balita beserta ibunya, kemudian kelompok masyarakat lansia, kelompok masyarakat di daerah pengungsi, kemudian kelompok masyarakat tunawisma, homeless,
dan kelompok narapidana di lembaga permasyarakatan, dan banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang rentan dan berisiko untuk nanti sebagai sasaran intervensi keperawatan komunitas ini. Kemudian tujuan yang keenam adalah mahasiswa mampu melakukan pengkajian asuhan keperawatan komunitas pada kelompok masyarakat yang rentan dan berisiko tadi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan kegiatan promosi kesehatan sebagai upaya intervensi pada masalah kesehatan masyarakat, di mana di tujuan yang ketujuh ini nanti mahasiswa akan melakukan praktik di lapangan secara langsung, seperti memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan pada kelompok masyarakat rentan dan berisiko tadi. Tujuan yang ke-8 adalah mahasiswa mampu melakukan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat sebagai upaya intervensi pada masalah kesehatan kelompok. Jadi nanti mahasiswa di tujuan yang ke-8 ini mampu melakukan pemberdayaan pada kelompok masyarakat rentan dan berisiko ini. Contohnya seperti melakukan pemberdayaan pada kelompok lansia dengan hipertensi. Jadi nanti mahasiswa membentuk sebuah kelompok lansia yang dimana nanti mahasiswa mampu menangani masalah-masalah yang terjadi pada lansia dengan masalah hipertensinya tadi. Bisa menerapkan intervensi secara promotif dan preventif dengan sebagai implementasinya. Kemudian tujuan yang ke-9 adalah mahasiswa mampu melakukan praktik pelaksanaan asuhan keperawatan komunitas pada setting sekolah dan tempat kerja. Ini merupakan area sasaran garapan mahasiswa untuk melakukan praktik implementasi dari asuhan keperawatan komunitas tadi, seperti itu. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran penyampaian materi mata kuliah keperawatan komunitas 1 ini. Jadi media pembelajarannya pertama saya menggunakan media presentasi ya, dan juga LCD untuk pembelajaran menyampaikan materi. Kemudian media pendukung seperti repositori kampus menggunakan LMS karena metode pembelajaran masih sifatnya hybrid learning, dan juga didukung oleh direktori jurnal yang sudah ada di repositori tersebut, yang dimana mahasiswa nanti mampu mengakses jurnal-jurnal terkini terkait dengan evidence base di pembahasan mata kuliah keperawatan komunitas ini. Selain itu, media pembelajarannya menggunakan Zoom sebagai kombinasi pembelajaran baik daring maupun secara luring seperti itu. Jadi mahasiswa juga nanti menggunakan notebook dan PC-nya untuk mengerjakan tugas dan diskusi kelompok. Kemudian media pembelajaran yang lain seperti papan tulis whiteboard ini, dan juga modul praktis yang akan saya susun sebagai panduan praktik untuk mahasiswa dalam melakukan pengkajian dan juga sampai evaluasi untuk melaksanakan proses keperawatan asuhan keperawatan komunitas 1 ini, seperti itu. Adapun jenis penugasan yang biasa saya berikan pada mahasiswa semester 5 di mata kuliah keperawatan komunitas 1 ini, yang pertama adalah diskusi kelompok. Jadi nanti mahasiswa dalam kelompoknya melakukan diskusi kelompok terkait dengan kasus-kasus yang saya sudah tentukan terkait dengan tren isu terkait dengan masalah kesehatan komunitas yang sedang terjadi. Kemudian tugas makalah secara individual, kemudian juga seminar kasus dari hasil diskusi kelompok tersebut diseminarkan, nanti mahasiswa memberikan presentasi kepada mahasiswa yang lain per kelompok maupun secara individual. Dan juga yang terakhir adalah analisa jurnal untuk mendukung penerapan evidence based in nursing, seperti itu. Adapun asesmen penilaian mata kuliah keperawatan komunitas 1 ini adalah tutorial, penugasan, kemudian kegiatan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester, di mana terdapat bobot pada masing-masing asesmen tersebut yang sudah ditetapkan dalam kurikulum fakultas, seperti itu. Jadi itu sebagai penjelasan RPS dari mata kuliah yang saya ampu sebagai PJMK di mata kuliah keperawatan komunitas 1 ini. Adapun terkait dengan contoh video pembelajaran saya akan tampilkan video pembelajaran pada pertemuan yang pertama, di mana materinya adalah konsep dasar keperawatan komunitas 1. Videonya sebagai berikut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa bi sahbihi sadri wa salli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Jadi sebelum kita mulai belajar mata kuliah komunitas ini, untuk lebih barokahnya, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing ya. Jadi berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita bisa bertemu kembali ya. Kita bersama-sama belajar mata kuliah keperluan komunitas satu ini. Komunitas seperti itu. Di mana yang kita bahas pertama adalah konsep keperluan komunitas ya, pertemuan pada pagi hari ini secara singkat. Kemudian yang kedua adalah prinsip keperluan komunitas. Yang ketiga, peran perawat komunitas seperti apa. Kita langsung latar belakang ya. Kenapa kita belajar keperawatan komunitas teman-teman nanti? Jadi kenapa pentingnya kita belajar keperawatan komunitas? Melatar belakangnya adalah pertama. Jadi semua kebijakan baik di tingkat global maupun tingkat nasional itu orientasinya adalah kebijakan sifatnya promotif preventif ya. WHO dalam hal ini pernah membuat kebijakan MDG namanya, Millennium Development Goals ya, dan juga SDGs. Di mana MDG ini sudah berakhir tahun 2015 ya. Kemudian dilanjutkan oleh kebijakan program namanya SDGs ya. SDGs ini Sustainable Development Goals ya. Jadi Sustainable Development Goals ini dimulai dari tahun 2015 ya dan berakhir sampai tahun 2030. Ini adalah kebijakan yang sifatnya global dan menyeluruh ya. Di mana di kebijakan tersebut ada 17 poin yang harus dicapai oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia ya. Di mana poin kesehatan itu nanti letaknya pada poin yang ketiga nanti yang kesehatan itu ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian dari skop global ini teman-teman, dari kebijakan global ini muncul juga ditiru dan juga sebagai panduan untuk Kementerian Kesehatan Indonesia ya. Kementerian Kesehatan Indonesia dalam hal ini Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan itu mengikuti arahan dari WHO ya, dari global itu. Nah ini teman-teman ya, latar belakang yang kedua adalah terkait hal ini. Jadi di Indonesia ini sudah terjadi pola perubahan penyakit ya. Jadi di Indonesia sudah terjadi pola perubahan penyakit ya. Jadi pola perubahan penyakit ini tahun 90 ya. Ini slide dari slide-nya Menteri Kesehatan dulu ya, sebelum Budi Gunawan ini Menteri Kesehatan Dr. Terawan itu. Jadi di tahun 90-an, 2000 sebelumnya ya, pada saat teman-teman belum lahir mungkin ini ya. Semua penyakit masyarakat Indonesia itu kebanyakan penyakit menular ringan mungkin ya, seperti ISPA. Apa ISPA? Infeksi saluran pernapasan atas ya. Misalkan seperti batuk pilek gitu ya, nafas dan sebagainya. Kemudian TB paru, diare ya, kolera. Jadi penyakit-penyakit menular yang diakibatkan oleh lingkungan, faktor lingkungan ya. Dulu. Tapi tahun 2000 ke atas itu sekarang sampai detik ini terjadi perubahan penyakit ya. Jadi dulu perubahan penyakit itu yang banyak penyakit menular, tapi sekarang adalah penyakit tidak menular yang banyak itu ya. Contohnya sekarang tahun 2017 kalau kita cek data profil kesehatan Indonesia ya, dari tahun ke tahun itu dari 2010 ke atas 10 penyakit ranking 10 penyakit terbanyak yang diidap oleh masyarakat Indonesia adalah penyakit stroke ya, penyakit jantung, kardiovaskuler, hipertensi salah satunya di sana, penyakit ginjal ya, diabetes, kanker gitu. Itu yang terbanyak di Indonesia. Nah, jadi pertanyaan kenapa pola perubahan penyakit terjadi di Indonesia, di masyarakat Indonesia? Tahun 90-an rankingnya paling banyak adalah penyakit menular seperti ISPA, diare yang paling banyak itu. Tapi sekarang stroke, penyakit jantung, hipertensi, diabetes yang paling banyak itu. Penyakit ginjal, kenapa? Kira-kira? Pola makan. Ya, jawabannya ada di bawah ini ya. Karena faktor risiko penyakit tidak menular ya, yang diakibatkan pertama ini ya. Pertama adalah pola perilakunya sudah berubah masyarakat Indonesia ya. Sekarang mager ya nonton TV, apalagi kalau udah scroll media sosial berjam-jam itu kan masa nggak ada yang main internet sambil lari-lari ya. Itu yang terjadi di masyarakat Indonesia. Kemudian pola makanannya itu bayangkan junk food, makanan sampah kalau orang bahasa barat itu. Apa tuh contohnya junk food itu? Hamburger ya, KFC dan sebagainya, makanan cepat saji istilahnya ini. Minuman Dunkin Donuts ya, banyak gula, penyakit diabetes ya. Minuman keras ya, merajalela gitu ya. Merokok ya. Udah masalah pencemaran lingkungan semakin meningkat, masalah banjir. Nah yang terakhir adalah masalah polusi udara ya.
Semakin banyak industri, pabrik, makanya polusi semakin banyak kendaraan bermotor, polusi semakin banyak dan sebagainya. Nah ini yang menyebabkan perubahan penyakit di Indonesia itu, orang-orang Indonesia itu, karena perilaku mereka ya. Karena itu artinya kita belajar komunitas itu ya. Nah ilmu keperawatan komunitas ini teman-teman ya, merupakan integrasi perpaduan dari dua ilmu ya. Contohnya bapaknya adalah keperawatan klinis ya, bapaknya menikah dengan ibunya namanya ilmu kesehatan masyarakat. Lahirlah anaknya adalah ilmu keperawatan komunitas ya. Makanya ada mata kuliah nanti, mata kuliah keperawatan komunitas itu ya. Nah dari definisi teman-teman ya, definisi menurut Ana ya. Ada yang tahu Ana nih? Siapa Ana? Anatomi masa anatomi? Ada yang tahu Ana? Ana ini adalah singkatan American Nursing Association ya. Jadi Asosiasi Perawat Amerika ya, atau PPNI istilahnya. PPNI-nya Amerika. Jadi kalau di Indonesia PPNI namanya Persatuan Perawat Nasional Indonesia ya. Kalau di Amerika ANA ya. Nah dari ANA ini mendefinisikan keperawatan komunitas ini merupakan suatu sintesa dari praktik perawatan ya dan praktik kesehatan masyarakat yang diimplementasikan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan penduduk ya. Nah kegiatannya dijelaskan oleh Stanford dan Lancaster ya 2004 ya. Pertama adalah health promotion ya, promosi kesehatan ya, maintenance ya, menjaga keseimbangan kesehatan ya, health education ya, edukasi kesehatan, manajemen kesehatan ya, koordinasi. Lanjut menurut Darwin ya, jadi definisi perawatan komunitasnya sintesa praktik perawatan dan praktik kesehatan masyarakat yang bersifat komprehensif ya, holistik dan berlangsung secara terus menerus, diaplikasikan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan populasi dengan fokus praktik pada masyarakat secara keseluruhan baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Nah tujuannya adalah tujuan umum untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat ya sehingga tercapai derajat yang optimal. Jadi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat hidup sehat ya sehingga tercapai derajat yang optimal ya. Kemudian hal ini tercermin juga dari tujuan khususnya ya. Ada 5 tujuan khususnya. Pertama, mengidentifikasi masalah kesehatan yang dialami oleh penduduk ya atau masyarakat ya. Nah setelah kita melakukan pengkajian nanti kemudian baru kita melaksanakan yang kedua ya, menetapkan masalah kesehatan dan memprioritaskan masalah tersebut. Nah yang nomor 2 ini artinya menetapkan masalah kesehatan. Setelah kita melakukan pengkajian kan muncul masalah kelompok di masyarakat itu nanti ya, ada masalahnya. Dan masalah kesehatan di masyarakat di desa itu masalahnya tidak hanya satu ya, kompleks, banyak sekali masalahnya ya. Mungkin kita menemukan 5 masalah di sana ya. Ada masalahnya misalkan lansia dengan hipertensi, anak dengan diare, ya, dewasa dengan diabetes ya, atau ibu hamil dengan anemia, mungkin itu masalahnya. Nah, masalah yang mana yang harus kita angkat yang jadi prioritas itu ya. Jadi harus kita menetapkan skala prioritas masalah itu seperti apa ya. Apakah jadi prioritas masalah itu misalkan hipertensi pada lansia yang harus ditangani terlebih dahulu. Nah, itu tujuan yang kedua ya. Nanti teman-teman secara berkelompok ya. Jadi teman-teman untuk dipahami bahwa asuhan keperawatan komunitas ini dilaksanakan secara berkelompok ya. Jadi pengerjaan laporan asuhan keperawatan komunitas ini secara berkelompok, mungkin satu kelompok 7 orang, 5 orang seperti itu ya. Beda kalau kita buat askap ya KMB gejala kritis anak maternitas itu ya. Jadi per individu ya kita membuat sendiri gitu untuk pasiennya sendiri juga individu. Nah, jadi, kemudian yang ketiga setelah kita menemukan masalahnya, baru kita rumuskan serta memecahkan masalah kesehatan tersebut nomor 3 ya. Jadi setelah kita menemukan masalah, jangan sampai masalah yang kita dapatkan kemudian kita tinggalkan masyarakat tersebut ya. Tidak seperti itu, belum selesai kerjaan kita ya. Jadi kalau sudah kita menemukan masalah, kita harus apa? Selesaikan masalah tersebut ya. Dan cara intervensi. Intervensi di komunitas ini adalah membuat program. Jadi membuat program yang inovatif, kemudian yang tepat ya, untuk menyelesaikan masalah pada kelompok masyarakat tersebut. Kita implementasi yang program yang kita buat itu ya. Nah yang kelima adalah mengevaluasi sejauh mana memecahkan masalah yang mereka hadapi ya, yang akhirnya dapat meningkatkan kemampuan dalam memelihara kesehatan secara mandiri maupun self-care ya. Jadi kita evaluasi sejauh mana capaian intervensi implementasi program yang kita buat itu ya. Apakah berhasil terselesaikan masalah lansia dan hipertensi atau tidak seperti itu ya. Jadi kalau tidak berarti kita lanjut kegiatan kerjasama nanti ya.
bekerja sama dengan lintas sektor, kerjasama dengan kepala dusunnya, kepala desanya, tokoh masyarakatnya, terutama dengan kader kesehatan ya. Jadi yang mendampingi teman-teman nanti kader kesehatan. Nah contohnya seperti ini, target sasarannya itu ya seperti ini. Jadi bayangkan ini gambaran sebuah masyarakat diagram ini ya. Jadi di kelompok masyarakat itu pasti ada kelompok anak-anak di sana ya. Bayangkan di desa teman-teman, itu pasti ada kelompok anak-anak ya. Kemudian ada lansia, ibu hamil, anak, remaja, dewasa seperti itu. Nah, kelompok yang mana yang teman-teman harus intervensi? Jadi pertanyaan, apakah kelompok sehat? Kelompok masyarakat yang sehat, misalkan teman-teman bisa anggap kelompok yang sehat ya. Waalaikumsalam. Apakah kelompok yang risiko terhadap masalah kesehatan ya? Atau apakah kelompok yang sakit? Nah, yang mana teman-teman intervensi? Jadi teman-teman intervensi itu adalah kelompok yang sehat, tapi khususnya adalah kondisi resiko di sini ya. Nah, ini yang teman-teman intervensi. Entah itu nanti yang beresiko itu di lansia, ibu hamil ya, anak-anak. Nah, bagaimana cara menetapkan intervensinya? Nomor satu adalah nanti ada skala perumusan prioritas masalah itu seperti apa, ada tabelnya. Kemudian prinsip keperawatan komunitas yang pertama adalah pelayanan keperawatan komunitas merupakan bagian integral dari upaya kesehatan yang harus ada dan terjangkau serta dapat diterima semua orang. Jadi seperti itu ya. Yang kedua, jadi upaya promotif dan preventif adalah upaya pokok tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Jadi kegiatannya adalah sifatnya promotif preventif ya, kegiatan utama perawat komunitas itu. Kemudian perawat sebagai provider dan klien sebagai konsumen menjalin suatu hubungan yang saling mendukung dan mempengaruhi perubahan dalam kebijaksanaan dan layanan kesehatan. Nah mungkin itu saja ya pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Jika ada pertanyaan silahkan mungkin. Apa yang ingin kita diskusikan? Citra ya. Tanya tentang kan tadi Bapak menjelaskan komunitas keperawatan komunitas. Nah tadi juga sudah disebutkan prinsip dan bagaimana peran keperawatan dalam keperawatan komunitas ini. Lalu kan contohnya misalkan mahasiswa nih turun ke desa, nah terus kita melakukan beberapa penelitian lah Pak kan di sana di desa itu. Setelah kita menemukan sumber masalah di desa itu, apa yang akan dilakukan? Kan tadi ada preventif itu ya, promosi, terus langsung ke preventif tadi itu untuk edukasinya. Lalu apakah hal itu cukup untuk mengatasi masalah yang sudah diangkat dari keperawatan komunitas tersebut di desa? Mungkin pertanyaan dari Citra, jika ada kelompok mahasiswa ya yang ditempatkan di sebuah dusun mungkin terpelosok menemukan masalah-masalah kesehatan di sana. Kemudian masalah kesehatan tersebut dibuat kegiatan promotif gitu ya. Seperti itu. Jadi masalah kesehatan tersebut teman-teman, kalau kita secara berkelompok sudah menemukan masalah kesehatan di masyarakat tersebut, berarti harus kita atasi dengan program nanti, membuat program yang inovatif pada kelompok tersebut ya. Contoh kalau kita menemukan masalah hipertensi pada lansia misalkan ya, kelompok hipertensi pada lansia ya. Jadi banyak misalkan contohnya di desa Bagu ini lansianya mengidap hipertensi. Nah, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa nurse ya secara berkelompok untuk mengatasi masalah kesehatan pada lansia tersebut? Yang pertama kita membuat program inovatif untuk mengatasi masalah kesehatan pada lansia tersebut ya. Nah, programnya mungkin kita mulai dengan membuat nama dulu. Nama programnya apa? Misalkan lansia bebas hipertensi programnya. Nah, program ini tidak bisa diimplementasikan dalam sekali kegiatan ya, tapi secara berkelanjutan. Bayangkan teman-teman di sana kan 8 minggu di sana ya. Masa 8 minggu hanya berkegiatan hanya 1 hari langsung selesai ya. Kemudian 4 minggunya tidak ngapa-ngapain, diam di posko ya. Berarti teman-teman harus membuat POA sana ya, planning of action. POA itu artinya jadwal kegiatan harian. Itu harus ada. Misalkan di minggu kedua teman-teman kegiatannya mengumpulkan lansia. Minggu kedua, hari kedua teman-teman membuat leaflet sana. Kemudian di sana teman-teman melakukan penyuluhan. Kegiatan yang ketiga, kegiatan yang keempat baru teman-teman mungkin melakukan kegiatan yang sifatnya pelatihan misalkan pada lansia
lansia untuk bagaimana cara menangani, mencegah gejala hipertensi. Contohnya misalnya teman-teman nanti cari di literatur penelitian intervensi apa yang tepat untuk lansia dengan hipertensi ini. Misalkan ada sebuah penelitian misalkan daun seledri misalnya, misalkan jus daun seledri atau seperti apa, mungkin nanti teman-teman menemukan di jurnal itu dapat menurunkan tingkat tekanan darah contohnya. Itu nanti berdasarkan evidence base sesuai dengan jurnal. Nah teman-teman bisa melatih lansia seperti itu ya di desa tersebut. Jadi teman-teman mengumpulkan lansia, anggaplah di satu tempat ya, teman-teman secara berkelompok mengumpulkan para lansia yang hipertensi tersebut. Nah di sana teman-teman mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan daun seledri ya, bagaimana takarannya ya, kemudian dosisnya seperti apa, cara minumnya seperti apa, olahannya seperti apa. Di sana teman-teman edukasi bahwa manfaat daun seledri ini dapat menurunkan tingkat tekanan darah pada lansia. Nah itu contohnya kan banyak sekali kan. Hari berikutnya apa kegiatannya? Hari berikutnya misalkan teman-teman tidak hanya sasarannya pada lansia itu ya yang sakit, tapi juga pendamping lansia juga perlu kita edukasi keluarganya. Jadi mungkin nanti door to door gitu ya. Jadi nanti teman-teman cara berkelompok door to door ya, dari ke rumah yang lain, menyebarkan leaflet ya, menginformasikan pendamping lansia tersebut ya, caregivernya seperti itu ya, teman-teman edukasi. Jadi setelah kehadiran teman-teman di sana itu ada dampak yang dirasakan oleh lansia dan hipertensi tersebut. Sebelum kehadiran teman-teman, pengetahuan lansia tentang hipertensi tahu nilainya kalau dari 0 sampai 10 mungkin rentangnya skornya mungkin 3 atau 2 ya. Kalau dinilaikan konversi ke nilai anak sekolah SD, SMP, SMA mungkin itu sangat merah sekali ya nilainya ya. Tapi setelah kehadiran teman-teman, kelompok teman-teman di sana ya, selama 4 minggu ya, di sana teman-teman melakukan edukasi tentang hipertensi ya, teman-teman memahamkan tentang apa itu hipertensi, tanda bahaya hipertensi, gejala hipertensi ya, klasifikasi hipertensi, mereka sudah paham ya. Jadi setelah kehadiran teman-teman, dicek tingkat pengetahuannya, nanti ada kuesioner untuk mengecek tingkat pengetahuan lansia. Mungkin tingkat pengetahuan lansia naik drastis mungkin ya, menjadi berapa skornya? 7 mungkin atau 8 mungkin. Bayangkan teman-teman. Jadi berkat kehadiran teman-teman itu tingkat pengetahuan lansia naik ya, dari berapa sebelumnya? 3 menjadi 7 misalnya. Bayangkan ada selisih 4 angka poin kenaikan itu ya. Kalau 7 itu mungkin setara dengan nilai B yang mereka dapat itu ya, lulus dengan remedi ya. Jadi seperti itu contoh bahwa program implementasi teman-teman berhasil. Nah bagaimana caranya nanti? Jadi mengukur perbandingan pengetahuan sebelum kehadiran teman-teman dengan setelah kehadiran teman-teman. Jadi di minggu pertama itu selain pengkajian teman-teman harus melakukan pengkajian tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat seperti apa. Jadi kalau teman-teman menemukan masalah misalkan pada kenakalan remaja misalkan, tingkat kenakalan remaja mungkin tinggi sekali mungkin ya, di dusun tersebut kita temukan ada remaja misalkan dan konsumsi narkoba, pengetahuannya buruk, masalah merokok seperti itu. Jadi mungkin di sana teman-teman sebar kuesioner tentang tingkat pengetahuan remaja tentang masalah merokok ya. Di sana mungkin tingkat pengetahuannya remaja di sana mungkin ada 4-5 ya, tahu mereka rokok itu ya, bahaya rokok sudah tahu ya. Tapi bagaimana untuk berhenti merokok dan sebagainya untuk mengurangi konsumsi rokok itu? Nah di sana peran teman-teman untuk membuat program yang tepat ya, untuk mengatasi masalah tersebut ya. Jadi setelah kehadiran teman-teman di sana ada perbedaan ya nanti, baik dari pengetahuan yang berbeda, sikap dan juga perilakunya mungkin berbeda. Jadi ada 3 aspek kepribadian karakter manusia itu ada 3 ya. Jadi kalau kita mau ukur apakah manusia itu bagus pola kepribadiannya tentang masalah kesehatannya ada 3 ya dilihat itu. Pertama pengetahuannya ya. Pengetahuan itu dari pikiran ya. Kemudian dari perilaku apa? Tindakan, action ya, perilakunya. Sama perilaku saya sudah mengangkat remote ya perilaku. Nah sikap itu adalah persepsi kita terhadap masalah kesehatan seperti apa, persepsi ya, sikap itu. Jika tidak ada pertanyaan ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya, dan sama-sama membaca Alhamdulillah ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf berapa menit sudah?